بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil mannan dzil fadli wal ihsan alladzi faddala al-islam ala sairil adyan wa maha bi rasulihi ibadatal authan. Allahumma salli wa sallim ala khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Darussalam Kota Wisata yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa kembali bersilaturahim dalam sebuah majelis yang kalau kita sadari hakikat majelis kita pada hari ini, hakikat keberadaan kita di majelis ini, subhanallah, berdasarkan sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahumallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u." Jadi Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, jika kalian lewat di salah satu taman di antara taman-taman surga, maka nikmatilah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya raudatun min riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa itu salah satu taman di antara taman-taman surga yang bisa kami nikmati wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khilaqud dzikr." Dalam sebuah riwayat lain, redaksinya adalah majalisul ilm, halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis di mana di situ dikaji, dibahas syariat Allah Subhanahu wa taala dan diagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa di majelis ini berdasarkan hadis hasan tersebut, maka kita berdoa di salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan silaturahim kita di tempat ini, dalam majelis ini adalah silaturahim di salah satu taman di antara taman-taman surga yang bahkan bisa kita nikmati ketika kita masih di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi silaturahim yang istiqamah, yang berkelanjutan sampai kita bisa bersilaturahim di salah satu taman di antara taman-taman surga yang sebenarnya, yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita berislam, menikmati keislaman kita sampai akhir hayat. Tema ini berangkat dari sebuah fenomena yang sangat sederhana sebenarnya, bahwa banyak di antara umat Islam, terutama di Indonesia, itu yang tidak menyadari betapa besar nikmat yang Allah karuniakan kepadanya
dengan status keislamannya. Betapa sering kita semua mensia-siakan nikmat keislaman kita. Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 272, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah bagianmu wahai Muhammad, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah, hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita telaah betul frase terakhir dari ayat ini, potongan terakhir dari ayat ini, akan tetapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Subhanallah, kita ternyata termasuk orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati hidayahnya, yaitu dengan keislaman kita. Tapi pertanyaannya, betapa sering kita tidak menyadari agungnya nikmat ini. Betapa sering kita mensia-siakan nikmat ini. Padahal kalau kita lihat hitungan manusiawinya, hitungan di atas kertasnya, kita ini siapa? Misalnya, kita ini siapa dibanding Azar? Kita tidak, anak kita hanya manusia biasa yang sering nakal, yang mungkin tidak sepenuhnya mampu kita didik. Sementara Azar punya anak Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi Azar, ayahanda Khalilur Rahman, ayahanda kekasih Allah, tidak Allah pilih untuk menikmati hidayahnya. Ibu-ibu ini siapa dibanding Walihah, istri Nabi Nuh alaihi salam, dibanding Walihah, istri Nabi Lut alaihi salam. Tapi ibu-ibu oleh Allah dipilih untuk menikmati hidayahnya. Sementara Walihah istri Nabi Nuh, Walihah istri Nabi Lut alaihi wassalam, tidak Allah pilih untuk menikmati hidayahnya. Kita ini siapa? Orang tua kita juga manusia biasa. Di atas kertas, secara sosial, secara manusiawi, kita mungkin derajat sosial kita jauh di bawah Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Kan'an tidak Allah pilih untuk menikmati hidayahnya. Sementara kita, alhamdulillah, subhanallah, termasuk di antara yahdillahu may yasha, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah untuk menikmati hidayahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan keislaman kita yang sebenarnya sampai akhir hayat kita, saya akan berangkat dari sebuah ayat yang sangat populer, yang cukup familiar di lisan dan telinga kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah dalam Ali Imran ayat 102 ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati, janganlah sekali-kali kalian meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berislam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat, kalau kita potong ayat ini dalam 3 bagian, maka potongan yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka 2 potongan berikutnya sebenarnya adalah hadiah dari Allah untuk mereka yang termasuk dalam potongan yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada kita semua, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, untuk memperoleh hidayah dengan 2 hadiah. Yang pertama adalah haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Dan yang kedua adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita perhatikan frasa ketiga dari ayat ini, potongan ketiga dari ayat ini, Allah sangat mewanti-wanti kita semua, jangan sampai kita tidak menikmati hadiah ini. Jangan sampai kita tidak mengambil kesempatan untuk menikmati husnul khatimah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi yang sangat dalam dengan bahasa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Ini kita bedakan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau misalnya kita berpesan pada anak kita, nak, tolong belikan gula di Alfamart. Ini perintah, nak, belikan gula di Alfamart. Tapi perintah ini redaksinya jauh lebih dangkal dibanding dengan kita mengatakan, nak, jangan sekali-kali kamu pulang kecuali kamu sudah membeli gula. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan 3 penekanan di sini. Pertama dengan jangan meninggal. Kedua dengan takkid sekali-kali, jangan sekali-kali. Kemudian dengan kata illa, kecuali. Jadi kalau kita mengatakan, nak, jangan sekali-kali kamu pulang kecuali membawa gula. Gimana Bu? Lebih dalam mana dengan kita dengan Ibu hanya mengatakan, nak, tolong belikan gula. Dengan perintah, nak, jangan sekali-kali pulang kecuali kamu bawa gula. Maka dengan frasa ini, dengan redaksi ini, Allah ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan sampai kita tidak menikmati hadiah Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para mufassir, para ulama tafsir menafsirkan haqqa tuqati, sebenar-benar takwa, itu paling tidak dalam 2 artian, dalam 2 makna. Yang pertama, haqqa tuqati adalah semaksimal kemampuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan sebuah standar yang kaku, sebuah standar yang rigid, agar kita itu bertakwa dalam level yang seperti ini. Tidak. Tapi kapanpun, bagaimanapun kemampuan kita, maka kita harus melakukan ketakwaan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mampu sholat berdiri, janganlah sholat sambil duduk. Kalau kita mampu, kalau kita sedang sakit hanya bisa sholat sambil duduk, maka sebaiknya jangan sholat sambil berbaring. Itulah haqqa tuqati. Ada sebuah kisah, para sahabat sempat salah paham, Bapak dan Ibu sekalian, dalam memahami sebenar-benar takwa ini. Para sahabat di antara mereka saling curhat.
Di antaranya adalah sahabat Hanzalah. Hanzalah ini curhat pada seorang sahabat terkemuka lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kayaknya aku termasuk di antara orang yang munafik. Ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi riwayatnya muttafaq alaih. Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku kayaknya termasuk orang yang munafik. Kenapa kamu merasa begitu, wahai Hanzalah? Ternyata Hanzalah mengatakan, ketika aku sedang bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, aku merasa seolah-olah aku sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sangat merindukan surga, aku sangat takut neraka. Tapi ketika aku pulang ke rumah, ketika aku kembali ke pasar, aku sering lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa rinduku pada Allah tidak sekuat ketika aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, Abu Bakar kaget mendengar curhat Hanzalah ini. Dan Abu Bakar mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah wahai Hanzalah. Aku juga sama dengan kamu. Ternyata aku juga jangan-jangan termasuk orang yang munafik. Akhirnya beliau berdua ini radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan ridha Allah selalu dilimpahkan kepada beliau berdua, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan curhat yang sama. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Hanzalah, seandainya imanmu tetap setebal, tetap sekuat, tetap sekualitas ketika engkau sedang bersamaku di masjid ini, maka pasti malaikat akan selalu memayungimu ketika engkau di jalanan, ketika engkau sedang di ranjangmu. Tapi itulah yang namanya sisi kemanusiaan. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Iman itu ada saatnya memang sangat baik, ada saatnya sedikit berkurang. Tapi yang penting adalah bagaimanapun keadaan kita, kita melakukan takwa yang sebaik-baiknya, semaksimal kemampuan kita. Itu makna yang pertama dari haqqa tuqati. Makna yang kedua dari haqqa tuqati menurut Imam Ibnu Katsir adalah, haqqa tuqati adalah kita lakukan dalam setiap tahapan kehidupan kita, dalam setiap saat kehidupan kita. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ittaqullaha haqqa tuqati ay hafidu alal islam fi sihhatikum wa salamatikum litamutu alai. Imam Ibnu Katsir mengatakan haqqa tuqati itu adalah lakukanlah semaksimal keislaman yang kalian mampu dalam setiap saat kehidupan kalian. Jadi kalau misalnya kita kembali ke fenomena yang di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, kalau orang kemudian berpikir, masih muda, rajin ke masjidnya, entar aja gitu ya. Atau kalau mahasiswa saya ada yang mengatakan di Universitas Al-Azhar Indonesia di Kebayoran, ada yang mengatakan muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Jadi prinsip seperti ini bertentangan dengan makna haqqa tuqati. Karena kita diperintahkan setiap saat dalam kehidupan kita melakukan ketakwaan yang kita mampu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa tantangan untuk melakukan haqqa tuqatih ini. Ternyata memang dalam keseharian kita sering tergoda, tidak mampu melakukan haqqa tuqatih. Yang pertama adalah ternyata memang kita ini tidak sungguh-sungguh berislam. Cara mengukurnya gampang. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya salah satu ukurannya, kalau kita mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah,
dan nafkahkanlah oleh kalian di jalan Allah misalnya. Kita ukur diri kita masing-masing, seberapa sering kita itu menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira tiap hari kita pasti mengeluarkan dana untuk kebutuhan kita. Tapi pertanyaannya, apakah tiap hari kita juga mengeluarkan sebagian dari nikmat Allah di jalan Allah? Jangan-jangan kalau kita hanya setiap hari memikirkan kebutuhan kita, kita belum haqqa tuqati, kita tidak sungguh-sungguh dalam berislam. Maka agar kita bersungguh-sungguh dalam berislam, saya ingin share dua kiat, dua solusi. Solusinya adalah, pertama, kita usahakan istiqamah. Kita usahakan istiqamah. Karena sebaik-baik amal itu adalah madama wa in qalla, adalah yang istiqamah, adalah yang berkelanjutan, adalah yang terus menerus, sekalipun itu tidak banyak. Subhanallah kalau kita bisa banyak dan seimbang dengan yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita tiap hari belanja, kita tiap hari beli bensin mungkin 50.000 tiap hari. Kenapa kita tidak menyisihkan 2,5% atau 10% dari bensin itu, 5.000 secara istiqamah kita infakkan di jalan Allah? Jadi solusinya untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berislam, kita perlu melakukan suatu amal yang itu di jalan Allah secara istiqamah. Atau kalau kita tidak mampu istiqamah, solusi yang kedua adalah kita seimbangkan antara yang kita keluarkan untuk keinginan kita, untuk hobi kita, dengan yang kita keluarkan sebagaimana anjuran Allah. Oke, kalau misalnya ada yang mengatakan, tapi itu kan kebutuhan Ustadz, kalau nggak beli bensin gimana berangkat ke kantor? Kalau nggak beli bensin gimana beribadah? Kalau nggak beli bensin, nggak bayar tol, gimana bekerja? Sekarang ukurannya adalah berapa banyak tiap hari yang kita keluarkan untuk hobi kita, untuk keinginan kita, bukan untuk kebutuhan kita. Kemudian kita bandingkan berapa banyak juga yang kita keluarkan sesuai dengan anjuran Allah. Paling tidak kalau tiap hari kita mengeluarkan sejumlah nilai, bukan semata-mata karena kita butuh, tapi semata-mata karena kita ingin. Tapi kita tidak mau mengeluarkan nilai yang sama, atau paling tidak setengah dari nilai itu sesuai dengan ajaran Allah. Jangan-jangan kita memang tidak sungguh-sungguh berislam. Tantangan yang kedua para jamaah yang dimuliakan Allah untuk haqqa tuqatih adalah kita sering membanding-bandingkan. Kita sering membanding-bandingkan ajaran Allah dengan ajaran manusia. Bahkan kita sering membanding-bandingkan perintah Allah, keinginan Allah dengan keinginan kita sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin share aja. Misalnya ini ada salah seorang ustadz muda belum menikah, curhat pada kami, mengatakan, Ustadz, saya sudah waktunya untuk menyempurnakan agama saya. Ada pilihan A, B, dan C. Menurut antum gimana? Akhirnya kami sampaikan, antum sudah tahu syariatnya. Antum silahkan, antum sudah tahu bahwa solusinya diantaranya mohon petunjuk kepada Allah lewat sholat istikharah. Tapi jawaban Ustadz muda ini apa? Jawaban Ustadz muda ini adalah, anak takut Ustadz, yang keluar di mimpi itu orang lain. Jadi nggak mau istikharah karena takut yang keluar di mimpi adalah orang lain. Kita seringkali begini,
Kita seringkali membanding-bandingkan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan lain, ada seorang jamaah SMS, nelpon, awalnya SMS kemudian nelpon nanya, Ustadz, gimana hukumnya menjual kue walaupun yang beli adalah seorang muslimah, tapi kayaknya itu untuk hadiah Natal. Maka kemudian kami jawab bahwa kalau suatu barang kita jual dan kita tahu itu untuk dilakukan dalam konteks syirik kepada Allah, maka hukumnya haram. Ternyata bapak itu kemudian nelpon nanya, tapi istri saya sudah terlanjur nerima DP-nya Ustadz. Akhirnya kami jelaskan bahwa hukum jual beli dengan non muslim pada dasarnya adalah halal, karena Rasulullah juga pernah menggadaikan baju perang beliau pada orang Yahudi. Rasulullah pernah melakukan transaksi dengan non muslim juga, tapi dalam koridor yang dibatasi, yang ditentukan, yang diatur oleh syariat Islam. Akhirnya bapak ini menyampaikan kepada istrinya masih gamang. Akhirnya kami tegaskan bahwa bapak sampaikan pada ibu, silahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kuantifikasi, rezeki Allah yang halal itu ada 95%. Sementara rezeki yang haram itu hanya 5%. Sekarang kalau istri, bapak, ibu mau ngebela-belain sesuatu yang haram yang hanya 5%, naudzubillah min dzalik, ini kebangetan. Logika gampangnya bapak dan ibu sekalian, kalau ada dua peluang kerja, yang pertama gajinya 500.000, tapi kalau kita kerja di situ kita bakal musuhan sama orang tua. Pekerjaan yang kedua gajinya 9,5 juta. Kalau kita kerja di situ kita akan semakin dicintai, diridhoi oleh orang tua kita. Kira-kira kita milih yang mana? Yang gajinya 500.000 tapi kita musuhan sama orang tua, atau yang gajinya 9,5 juta tapi kita makin dicintai dan diridhoi oleh orang tua? Kita milih yang mana Pak Bu? Yang pertama apa yang kedua? Kalau milih yang pertama, gajinya 500.000, musuhan sama orang tua. Kalau milih yang kedua, gajinya 9,5 juta, kita semakin diridhoi dan dicintai oleh orang tua. Kalau kita milih yang pertama, ini sangat tidak masuk akal. Begitu juga rezeki. Ngapain kita ngebela-belain yang 5%? Yang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyia-nyiakan yang 95% yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran yang sangat gampang Pak Bu, dari mana kuantifikasi 95% halal, 5% haram? Gambaran yang paling gampang, silahkan masuk ke Alfamart, silahkan masuk ke minimarket. Mungkin di situ jual minuman keras, mungkin di situ jual barang-barang yang diharamkan dalam syariat. Silahkan hitung berapa item, bandingkan dengan item-item lain yang ada di minimarket itu, yang ada di supermarket itu, yang halal dan diridhoi, diperbolehkan dalam syariat Islam. Jumlahnya sangat jauh. Silahkan bikin list pekerjaan-pekerjaan yang haram dan bikin list pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Jumlahnya juga sangat jauh. Tapi apa? Karena kita seringkali tidak sungguh-sungguh dalam berislam. Kita seringkali mengalahkan keinginan Allah
mengalahkan tuntunan Allah, mengalahkan ridho Allah. Padahal itu jauh lebih luas daripada keinginan kita sendiri yang sangat sempit, yang sangat terbatas, yang sangat sesaat, yang sangat parsial. Naudzubillah min dzalik. Ini waktunya tinggal sedikit. Saya langsung masuk pada potongan yang terakhir. Berislam sampai akhir hayat, kemudian Allah tekankan dengan firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti kepada kita, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semua, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan kuncinya hanya satu. Kunci untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah memperbanyak kebiasaan-kebiasaan baik. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, min adatil karim man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in yub'ats alaihi. Barang siapa yang punya satu kebiasaan yang dilakukan terus menerus dalam hidupnya, yang dilakukan sangat sering dalam hidupnya, mata alaihi, maka ia kemungkinan besar akan meninggal ketika melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ukurannya bukan ukuran sosial, ukurannya bukan ukuran materi, tapi diantara ukurannya adalah amal soleh, amal yang istiqomah kita lakukan dalam kehidupan dan keseharian kita. Betapa banyak orang-orang soleh. Di pesantren kami ada seorang supir, Allahumma ighfir lahu, yang ketika para jamaah sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat subuh, ternyata istrinya datang ke masjid mengabarkan bahwa suaminya meninggal. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud. Istrinya mengira suaminya hanya melakukan sholat tahajud sebagaimana kebiasaannya. Tapi ketika iqamah subuh dikumandangkan, dilantunkan di masjid, suaminya enggak bangun-bangun. Akhirnya istrinya menepuk pundak suaminya. Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dalam keadaan terbaik, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa seorang hamba paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang sholat. Wa aqrabu ma ilaihil abdu ila rabbi wa huwa sajid. Dan yang paling dekat kepada Allah ketika ia sedang sholat adalah ketika ia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa meninggal husnul khatimah, kiatnya hanya satu. Lakukanlah sebuah amal soleh yang secara istiqamah kita lakukan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka fi. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu sekalian, adalah
Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik dalam hidupku adalah hari ketika aku menghadapmu, adalah hari ketika aku dipanggil keharibaanmu. Bukan hari ketika kita lulus S1, S2, S3, bukan hari ketika kita menikah, bukan hari ketika kita mencapai puncak karir tertinggi. Tapi doa Rasulullah adalah Allahumma ja'al khaira ayyami yauma alqaka fi. Hadis riwayat Baihaqi. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik dalam hidupku adalah hari di mana aku menghadapmu, adalah hari di mana aku dipanggil keharibaanmu. Banyak orang-orang soleh Bapak dan Ibu sekalian yang Allah panggil sesuai dengan kebiasaannya. Ada seorang ulama di Mesir yang disebut dengan Mujaddidul Islam Al-Qarnil Ishrin, sebagai pembaharu Islam abad ke-20, yang beliau mendedikasikan hidupnya untuk dakwah. Ternyata Allah memanggil beliau selepas beliau berceramah menyampaikan tausiah di hadapan para ulama seluruh dunia dalam sidang Rabithah Alam Al-Islami. Subhanallah, betapa indahnya. Kalau kita punya kebiasaan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita ketika kita sedang melantunkan ayat-ayatnya, ketika kita sedang melantunkan kalam-kalamnya. Betapa indahnya ketika kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita keharibaannya ketika kita sedang bersedekah, karena itu adalah kebiasaan yang secara istiqomah kita lakukan. Ketika kita baru menunaikan sholat subuh, karena itu adalah kebiasaan yang sekian puluh tahun kita tunaikan dalam kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berislam. Man asha ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang punya suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus, dilakukan secara kontinu dan sering dalam hidupnya, mata alaihi, maka kemungkinan besar ia akan meninggal dalam keadaan kebiasaan itu. Demikian sedikit pengantar untuk materi pada hari ini. Kami persilahkan kepada pembawa acara atau langsung kepada jamaah sekalian. Barangkali ada yang bisa kita bagi kepada saudara-saudara kita di majelis ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semua, bisa memotivasi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin memperbaiki keislaman kita. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanyakan dari poin belum bisa meninggal Jumat atau hari sekali. Saya pernah baca satu buku sebelumnya. Dari sini doi itu saya baca waktu itu banyak doi perawat situ. Yang pertama itu saya pernah baca sebenarnya itu satu ulama-ulama dulu yang masuk surga dia mengatakan dalam mimpi
Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan yang kedua saya kurang menyimak. Jadi pertanyaan yang pertama, hadis ini adalah hukumnya hasan li ghairihi. Hadis ini hukumnya adalah hasan li ghairihi. Memang di antara para ulama hadis yang sangat tekun mengkaji tentang validitas hadis itu adalah Hujjatul Islam Imam Nasiruddin Al-Albani, dan beliau juga dalam karyanya, ini adalah karya-karya Imam Albani, beliau juga menyatakan hadis ini adalah hasan li ghairihi. Jadi hadis itu punya banyak sanad, punya banyak jalur periwayatan. Ada jalur periwayatan yang lemah, ada jalur periwayatan yang lebih kuat. Secara akumulatif kemudian disimpulkan hasan li ghairihi. Jadi jalur periwayatan yang lemah ini dikatrol oleh jalur periwayatan yang kuat. Dan ini subhanallah, dalam kajian hadis yang diperhatikan tidak hanya matannya saja, tidak hanya kontennya saja, tapi yang diperhatikan adalah juga jalur periwayatannya. Sehingga walaupun kontennya sama, walaupun isi hadis itu sama, tapi ada jalur periwayatan yang lemah, ada jalur periwayatan yang makbul, yang bisa diterima. Yang kemudian kalau menggunakan jalur periwayatan ini memang lemah, tapi bukan kontennya, tapi jalur periwayatannya, sanadnya. Sementara jalur periwayatan yang lain itu adalah makbul, bisa diterima. Makbul ini kalau diperinci hukumnya ada dua, ada sahih dan ada yang hasan. Dan diantara yang hasan ini perinciannya ada yang hasan li ghairihi. Begitu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi poinnya apa Pak? Yang maksud saudara itu bisa nggak mengatakan? Saya bisa berapa buku ulama mereka bisa mengatakan bahwa mereka itu masuk surga seperti Imam Ahmad di situ. Di satu sisi ada teman yang dikabarkan bahwa bapaknya itu disiksa di neraka. Apa bisa nggak ya memang dikatakan orang ini? Para jamaah yang dimuliakan Allah, mimpi itu kalau berdasarkan hadis-hadis sahih dan hasan, mimpi itu ada yang ru'ya minallah dan ada yang ru'ya minas syaiton, dan itu ada beberapa kriterianya. Misalnya begini, kalau Rasulullah itu tidak bisa dimanipulasi oleh setan, maka ketika Imam Bukhari bercerita kepada gurunya Imam Ishaq bin Rahawiyah, saya bermimpi dituntun oleh Rasulullah untuk berjalan di belakang beliau dan menapaki bekas tapak langkah beliau. Jadi Imam Bukhari sebelum beliau menulis kitabnya Sahih Bukhari, beliau bermimpi dituntun oleh Rasulullah untuk berjalan di belakang Rasulullah dan menapaki bekas langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis sahih tidak bisa dimanipulasi oleh setan. Maka kemudian Imam Ishaq bin Rahawiyah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu menginginkan engkau untuk menghidupkan dan mensucikan sunnah-sunnahnya. Dan itu kemudian yang menjadi inspirasi dan motivasi Imam Bukhari untuk menulis masterpiece-nya, magnum opusnya, yaitu Al-Jami As-Sahih min Sunnati wa Ayyami Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal sebagai Sahih Bukhari. Tapi masalah orang bermimpi dia masuk surga atau enggak, sebenarnya kalau kita merujuk pada sebuah hadis sahih, man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal
dan kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ia pasti masuk surga. Jadi kalau kita muslim Pak, insya Allah kita masuk surga Bu. Tapi pertanyaannya adalah, masuk surganya adalah direct atau melalui proses dicuci dulu di neraka, gitu Pak ya. Jadi wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, kita pasti masuk neraka. Tapi kalau kemungkinannya, kalau timbangan pahala kita yang lebih berat dari dosa kita, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka di akhirat kita langsung menikmati kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan dari timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka kubangannya adalah neraka hawiyah. Jadi semua masuk surga Pak. Tapi apakah langsung? Kalau yang langsung yang 10 besar yang dijamin masuk surga, atau berapa lama kita harus dicuci di neraka terlebih dahulu? Na'udzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaumun inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau ada orang yang berpikir, ya kan ujung-ujungnya juga masuk surga, walaupun dicuci dulu, direndam dulu di neraka. Tapi jangan ngentengin, karena di ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumun inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu kalau dikuantifikasi ka alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun hitungan kamu di dunia. Jadi jangan mikir masuk neraka ya sehari, 2 hari, 3 hari bolehlah, toh ujung-ujungnya masuk surga juga. Jangan Pak Bu, naudzubillah. Kita harus berusaha seoptimal mungkin, karena sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Ma'adallah. Itu Pak, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu pertanyaan Ustaz. Kalau kita mendapati keluarga kita pada saat meninggalnya, kita tidak tahu meninggalnya dari jam berapa. Tiba-tiba begitu kita bangun tidur, kita lihat udah nggak ada nyawanya. Nah, pada saat dia meninggal itu kita juga nggak tahu pada dulu tanya Allah. Makanya kalau dibimbing, kita tahu dibimbing pada saat dia mengakhiri sakaratul mautnya, apakah ini juga sudah merupakan hidayah dari Allah bahwa dia termasuk Rasulullah Tuhan. Kemudian beberapa hari yang lalu saya menyaksikan di TV, itu ada beberapa orang yang meninggal pada saat sholat. Nah, saya tadi menjelaskan bahwa salah satu tanda harus menghafalkan itu jarinya dalam keadaan menunjuk. Kemudian Dalam keadaan apa Ibu? Nah, yang saya ingin tanyakan, pada saat meninggalnya itu dia dalam keadaan sholat tidak ada kiblat gitu. Nah, itu apakah termasuk yang husnul khotimah atau yang? Makasih. Terima kasih Ibu. Yang pertama, ada keluarga yang meninggal tapi kita tidak tahu meninggalnya jam berapa gitu Ibu ya. Sehingga kita bahkan tidak sempat untuk membimbing beliau, orang yang kita cintai itu, untuk mengucapkan kalimat tauhid, untuk mengucapkan kalimat thayyibah.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah salah satu bukti keterbatasan kita manusia. Kita ini hanya tahu yang zahir, kita tidak tahu yang batin. Kita hanya bisa menilai yang terlihat oleh mata, tapi kita tidak mampu meraba, mengetahui banyak jutaan, miliaran rahasia yang tidak Allah tampakkan dalam penglihatan dan pandangan kita. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah bentuknya banyak, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau keluarga yang meninggal sempat kita tunggui, memang kewajiban kita untuk menuntun, membantu mengucapkan la ilaha illallah, atau mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi berapa banyak, naudzubillah min dzalik, orang yang bahkan telah dituntun oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh saudara-saudaranya untuk mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, tapi Allah tidak menggerakkan bibirnya sedikit pun untuk mengucapkan kalimat thayyibah dan kalimat tauhid itu. Jangankan dalam keseharian kita, Bapak dan Ibu sekalian, dalam riwayat sahih yang disampaikan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berjibaku untuk menuntun pamanda beliau, Abu Talib bin Abdul Muttalib, orang yang sangat beliau sayangi, orang yang menjadi sandaran beliau dalam berdakwah selama ini. Ketika Abu Talib sedang sakaratul maut, Rasulullah datang ke rumah beliau. Ternyata di sana sudah ada sepupu Abu Talib yang lain, yaitu Abu Jahal dan Abu Umayyah bin Mughirah. Rasulullah SAW kemudian memegang tangan Abu Talib dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah ashhadu laka bihi inda rabbi." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa bersaksi, agar aku bisa membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah, Bu, bukan orang jalanan, bukan orang kroco-kroco kayak kita. Al-Mustafa, khairul anam, hamba pilihan, hamba terbaik, tapi berjibaku untuk menuntun pamanda beliau. Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Atarabu an millati Abdul Muttalib ya Aba Talib?" Apakah engkau akan ingkar, apakah engkau akan lari dari agama ayahmu Abdul Muttalib, wahai Abu Talib? Tapi Rasulullah tetap memegang tangan beliau dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah ashhadu laka bihi inda rabbi." Ternyata kalimat terakhir yang keluar dari lisan Abu Talib adalah ana ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap dalam agama Abdul Muttalib. Naudzubillah. Jadi kita memang punya kewajiban untuk menuntun, tapi di situ ada banyak jutaan rahasia Allah yang di luar jangkauan kita. Termasuk tadi kuncinya adalah sekali lagi, agar kita bisa meninggal husnul khatimah, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baik secara terus menerus dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah akan menuntun kita dalam keadaan amal soleh itu. Sebaliknya apa? Di antara rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meninggal bahkan dalam keadaan sedang tidur. Orang-orang yang meninggal dengan begitu tenangnya, tidak merepotkan keluarganya, tidak merepotkan anak istrinya, tidak merepotkan saudara-saudaranya. Tapi rahasia Allah siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengutus malaikat untuk menuntunnya mengucapkan kalimat thayyibah dan kalimat tauhid sebagai akhiru kalam, sebagai ucapan terakhir yang keluar dari lisannya. Kita manusia yang terbatas
tidak pernah tahu rahasia-rahasia seperti itu. Jadi ukurannya bukan apa yang tampak di mata kita, apa yang kelihatan di hadapan kita, tapi husnul khatimah sepenuhnya adalah ma bainal abdi wa baina rabbi, adalah apa yang terjadi di antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Itu ibu ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ini kriteria-kriteria yang saya sampaikan di slide ini sepenuhnya saya bersandar pada hadis-hadis yang sahih atau hasan, paling rendah hasan li ghairihi. Termasuk ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diantaranya adalah mengangkat jari telunjuk. Ada seorang sahabat yang ketika meninggal mengucapkan Allah, 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 bukan dalam keadaan ketika sholat, tapi dalam posisi tidur, jarinya menunjukkan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dan itu yang terlihat di hadapan keluarganya, kemudian diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bishawab. Silakan Bapak. Witir, pertanyaan witir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tema yang tadi dibicarakan, mudah-mudahan kita ini semua mengharapkan husnul. Amin. Amin. Namun pertanyaan saya, di samping rahasia Allah yang telah disebutkan, kita pernah mendengar dalam surat Al-Mudaththir tidak wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kemudian saya kaitkan dengan tadi Ustaz mengatakan timbangan, mana timbangan yang baik dengan timbangan yang tidak baik, amalan yang baik. Seseorang semua pada dasarnya melakukan ibadah atau taat dalam perintah Allah dan larangan kontinus, tapi di akhir hayat rahasia Allah atau bagaimana kita tidak tahu, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sementara kalau kita bicara dalam Al-Quran dan pemahaman seorang dan seterusnya, dan timbangan dari katakan, apakah ada dalil Al-Quran maupun hadis riwayat ataupun para mufassir bahwa itu diponis suruh khotimah pada saat tujuannya diponis habis gitu, padahal sebelum dia meninggal pekerjaannya subhanallah taat dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Ada sebuah hadis, tapi karena keterbatasan kami di sini dan waktu di sini, saya belum bisa mengkaji apakah itu hadis sahih, hasan atau naudzubillah dhaif. Tapi ada sebuah hadis di situ menceritakan ada dua peristiwa, ada dua sahabat yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan secara langsung meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat yang pertama adalah termasuk rombongan yang hijrah ke Habsah, namanya Ibnu Jahas atau siapa? Mungkin kalau nanti coba saya cari habis forum, karena kalau saya pakai waktunya di forum ini terlalu bertele-tele, saya coba carikan. Jadi sahabat Ibnu Jahas ini termasuk sahabat yang Islam di Makkah, minal muhajirin, yang hijrah ke Habsah. Di Habsah, karena dia orangnya suka menelaah, suka membaca, dia akhirnya kembali murtad, masuk ke pindah ke agama Nasrani lagi. Maka Rasulullah mengatakan bahwa dia
su'ul khatimah. Ini satu, Pak, riwayat yang menyebutkan sahabat meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, ada juga riwayat dalam satu peperangan seorang sahabat berperang dengan sangat gagah berani. Ketika Rasulullah melihat sahabat ini, Rasulullah bersedih dan beliau itu geleng-geleng kepala. Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tiba-tiba berubah wajahmu melihat fulan yang berperang dengan gagah berani di jalan Allah ini?" Kemudian kalau nggak salah redaksinya adalah Rasulullah bersabda, terkadang Allah membela agamanya lewat tangan-tangan orang yang tidak bersih, kalau nggak salah begitu, Pak, redaksinya. Akhirnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengikuti perjalanan hidup sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah tadi selepas perang. Ternyata kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengadu kepada Rasulullah, sahabat tadi meninggal dalam keadaan maksiat. Seperti yang Bapak katakan, secara zahir, secara kasat mata, orang ini baik, orang ini gagah berani berjihad di jalan Allah. Tapi itulah sangat banyak rahasia Allah. Ibadah itu tidak hanya ibadah fisik, tidak hanya ibadah lisan, tapi ibadah itu adalah juga ibadah hati. Hati kita siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, Pak, ada dua riwayat yang memang Rasulullah menyebutkan langsung sahabat itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini. Ini biasanya ditutupnya dengan kafaratul majlis atau dengan doa? Ya Ustaz, apa-apa. Gimana, Pak? Tutupnya dengan doa, apa-apa. Dengan doa atau dengan kafaratul majlis? Marilah kita tutup halaqah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad